kalau kemudian apa dalam tulisan saya juga kan saya sebutkan, oke, yang namanya apa namanya rembuk nasional gitu ya, rembuk nasional yang kemudian digagas oleh para penguil itu dengan PP kemudian ke kementerian gitu ya, itu langkah yang baik. Musyawarah itu sebetulnya sesuatu yang baik, musyawarah ya, tetapi kemudian jangan mengabaikan hal-hal yang prinsip di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga gitu. Jadi artinya kalau kemudian di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu disebutkan bahwa penentuan tepat kongres itu sudah disebutkan di dalam kongres misalkan, ya itu yang harus dijalankan. Jadi kembali ke anggaran dasar rumah tangga. Jadi kalau kemudian ada statement dari kementerian misalkan gitu ya, akan mengesampingkan anggaran dasar rumah tangga lah. Ini rumah tangganya siapa? Dalam konteks misalkan ya analoginya politik Indonesia itu adalah bebas apa dan aktif, bebas aktif. Mau nggak itu diintervensi oleh PBB? Mau nggak itu apa namanya Indonesia itu diintervensi oleh negara Amerika? Mau nggak negara Indonesia itu diintervensi oleh badan WHO misalkan? Udah pasti kita berang dong, marah dong. Tidak bisa rumah tangga saya ada, kita punya dasar sendiri kan oleh orang lain. Misalkan rumah tangga saya nih, rumah tangga saya rumah tangga gitu ya. Terus kemudian diintervensi oleh kakak saya, diintervensi oleh apa pihak lain, Pak RT misalkan. Mana mau saya? Ya hampir sama analoginya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada statement bahwa anggaran dasar rumah tangga itu tidak dipakai, buat apa ada organisasi? Bubar aja. Ya dengan kata lain kan gitu ya. Benar-benar. Tentu kita harus berdemokrasi gitu ya, atau harus kemudian apa menentukan nasib kita sendiri dengan anggaran dasar rumah tangga kita sendiri. Berarti tetap harus, jadi musyawarah itu boleh. Boleh, sesuatu yang menurut saya, kan dalam tulisan saya sebutkan bahwa rembuk nasional itu adalah langkah yang baik. Kayak orang bersengketa di pengadilan, ada yang lewat itu perma satu ya? Iya, mediasi kan. Mediasi dulu, itu boleh? Iya boleh, nggak ada masalah, tapi kan ujung-ujungnya tetap dengan hasil mediasi tadi, atau dengan hasil rembuk nasional tadi, kembalikan dong kepada rujukannya tetap harus melalui anggaran dasar rumah tangga. Harus ke arah situ. Jadi bukan pihak lain yang notabene meskipun pemerintah. Bukan eranya lagi sekarang ini diintervensi oleh pemerintah suatu organisasi itu gitu loh. Jadi jangankan apa sekarang ini yang namanya presiden gitu ya, di negara manapun gitu ya, itu kan bisa dijatuhkan. Iya. Betul. Ya, kita ingat Pak Bung Karno kan? Bung Karno, iya. Pak Harto. Pak Gus Dur. Iya benar. Ya jangankan yang di bawahnya, presiden pun kalau kemudian keliru, salah ya harus dikoreksi. Nggak mau dikoreksi, turunkan. Iya. Jadi bukan bahasa yang keras sebetulnya ya. Itu adalah sesuatu yang secara normatif dalam undang-undang, ya undang-undang dasar negara kita. Ya dalam konteks organisasi juga ada gitu ya. Itu yang harus dijalankan. Bukan apa kata saya gitu ya. Saya kan apa diminta pendapat oleh Pak Mahfud. Inilah pendapat saya. Nah, kalau secara perspektif hukum, itu kan banyak mengkaitkan dengan perjanjian. Dari mana Bang, Kang Bro? ADART itu adalah sebuah perjanjian. Ya, dari sisi hukum, dari sisi keilmuannya. Ya sebetulnya kan logikanya gini, apa kembali lagi bahwa manakala kita sudah mempunyai anggaran dasar rumah tangga, itulah perjanjian kita dalam konteks mengelola organisasi kan. Dasarnya itu. Dasarnya itu. Oke. Itu yang harus dilakukan dalam konteks apa? Misalkan dalam konteks pemilihan ketua umum. Tertuang di situ. Tertuang di situ. Itu yang harus dijadikan landasan. Karena sudah ada kesepakatan perjanjian di awal. Persis. Oh. Ya itu tadi, misalkan kita cerita, katakanlah saya menyimpang dalam konteks yang lain ya. Oke. Kita punya aturan terkait dengan bagaimana membuat sertifikat hak atas tanah yang asalnya didasarkan oleh tanah girik misalkan. Kan ada regulasinya. Cantolan hukumnya. Iya, dasar hukumnya apa? PP 2497 kah? PP 18 2021 kah? Atau aturan yang mana? Iya. Bagaimana kedudukannya kalau kemudian tidak menggunakan mekanisme undang-undang itu? Nah, kacau balau kan? Ya iya. Karena apa? Karena negara kita adalah negara hukum. Betul, setuju. Nah, negara hukum itu semuanya itu didasarkan oleh hukum, bukan didasarkan oleh kekuasaan atau mastat. Tapi kan di
ada yang berpendapat loh, itu kan ada di pasal 82. Kita kan sebagai pembina dan di pasal-pasalnya juga sebagai pembina. Ya sekarang yang disebut sebagai pembina itu bagaimana rumusannya? Ada nggak rumusan lebih jauh terkait dengan bagaimana kedudukan seorang pembina, bagaimana kedudukan dari pembina tersebut? Oke. Kan dalam pasal 82 ayat 5 kalau tidak salah gitu ya, disebutkan bahwa permen terkait dengan pembina ini, bahwa negara dalam hal ini Kementerian Hukum sebagai pembina itu akan dirumuskan di dalam peraturan menteri. Permen menteri. Peraturan menterinya ada nggak? Bagaimana tupoksi terkait dengan hal itu? Nah, untuk lebih jauh, maka kemudian harus dilihat bagaimana kemudian peran Kementerian Hukum dan HAM melalui keputusan Presiden kalau tidak salah ya, terkait dengan pembentukan Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri. Kalau tidak salah tahun 2015. Nanti dilihat dong, tupoksinya apa sih? Ada nggak jangkauannya kemudian masuk ke dalam konteks pembinaan notaris itu diantara misalkan mengintervensi suatu kongres. Iya. Padahal sebetulnya kita sudah punya rumah tangga sendiri, sudah punya bagaimana kemudian pelaksanaan kongres itu dilakukan. Ada aturannya. Ada aturannya. Kongres itu kongres luar biasa misalkan. Itu kan sudah ada aturan, itulah yang harusnya dipakai. Boleh saja kemudian kementerian memberikan solusi misalkan ya dalam hal bagaimana berkongres, tapi kemudian harus didasarkan oleh anggaran dasar rumah tangga, bukan kemudian membuat aturan yang lain. Nah, kan sudah ada menyerahkan, kesepakatan menyerahkan permasalahan ini ke pembina. Ya kan tadi saya sebutkan logikanya nih, buat sertifikat di BPN. Oh iya, ya, gua serahkan ke KSP, kantor staf presiden. Lu buat sertifikat teh di KSP, boleh nggak? Nggak boleh. Ya logikanya begitu. Ya namanya presiden adalah membuat undang-undang misalkan bersama-sama dengan DPR. Ya. Nah, sekarang pembuatan undang-undang itu diserahkan ke pihak lain, ke hakim misalkan. Ya nggak boleh. Kan nggak boleh, aturannya sudah sangat jelas. Nah sekarang diserahkan gitu ya. Diserahkan itu dalam konteks apa dulu? Kan kita harus melihat dalam konteks yang luas kan. Oke. Yang apa yang disebutkan di dalam KDK bukan KDK, di dalam rembuk nasional itu. Rembuk nasional. Kan sebetulnya yang kemudian dipersoalkan pada saat itu adalah tempat. Kalau nggak salah rembuk nasional itu karena adanya perpindahan tempat. Ya, itu tempat, makanya tempat kan. Nah, kalau kemudian yang dipersoalkan itu adalah tempat, jangan kemudian nambah-nambah lain dong. Karena kan kita pernah bahas, minta 1 kok dikasihnya 5 kan. Iya, itu tadi, dalam konteks hukum itu sendiri ada yang disebut sebagai ultra petita gitu loh. Itu kan tidak boleh. Minta 1 masalah nih, ini kita ada masalah nih, Mbak, anak lah. Bapak, Ibu, ini ada masalah nih, kami rebutan tempat. Tapi dikasihnya ini uang jajan, ini transport. Ya itu ya makanya tadi kalau kemudian kementerian itu atau katakanlah Pengwil dengan PP itu waktu itu kan ya sudah tidak deadlock kan gitu ya. Sebetulnya waktu itu juga saya agak kurang sreg gitu ya dengan itu ya, karena sebetulnya dengan dasar itu ya tidak mesti harus kemudian diserahkan kepada kementerian, ya sudah tinggal dilaksanakan KLB aja kan. Karena udah melebihi dari 2/3 suara Pengwil kan gitu ya. Itu tapi ya udahlah, itu kan sudah kejadian kan. Nah, kemudian saya kan menyebutkan bahwa yang namanya rembuk nasional itu langkah yang baik. Ya, asalkan nanti kemudian outputnya itu adalah sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Kalau kemudian senafas, sejalan, menurut saya oke, tidak ada persoalan. Nah ini kan yang menjadi persoalan adalah karena ternyata kemudian tidak sejalan dengan anggaran dasar rumah tangga. Apalagi kemudian ada statement dari kementerian yang menyebutkan bahwa dikesampingkan itu anggaran dasar rumah tangga. Kalau dikesampingkan berarti kan dengan dasar apa kemudian itu melakukan kongres? Apakah kongresnya sama, namanya kongres luar biasa atau apa gitu loh. Makanya hemat saya memang harus kembalikan lagi kepada organisasi.